Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Nugroho Putra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23051204821. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita sudah melihat sebuah set yang saya sudah buat. Terdapat 2 server, 3 router, dan 3 PC. Lalu kita lihat penugasannya. Percobaan kali ini kita akan melakukan routing dinamik, di mana sebelumnya kita sudah melakukan routing statik. Di sini kita akan masuk ke step keduanya. Kita buka router 1, lalu klik crypt. Lalu di sini saya sudah memasukkan IP network yang diperlukan, yaitu 12.0.0.0 13.000 19.192.168.10. Lalu kita ke router selanjutnya, router 2. Kita klik read. Di sini juga saya sudah masukkan IP networknya 12.000 23.000 192.168.10. Lalu kita ke router 3. Di sini juga sudah 13.000 23.000 33.000 43.000. Sesuai dengan langkah percobaannya. Setelah kita melakukan dan memasukkan IP network ke dalam tiap router, lalu kita memasukkan sebuah config router, dimana kita klik router 1, lalu kita CLI, lalu kita ketikkan no auto spasi summary. Lalu setelah itu kita juga ketikkan version 2. Nah, setelah ini kita melakukan yang sama ke dalam tiap router. Setelah itu jangan lupa agar tidak terhapus ketika kita keluar, kita klik global. Lalu kita pencet save. Router 2 juga global, kita save. Ini juga router 3 kita save juga. Lalu setelah itu untuk nomor 5, karena saya sudah melakukannya maka sudah tidak perlu. Lalu kita masuk ke step 6. Kita melakukan show IP route. Kita ke config, CLI, kita klik show IP route. Lalu di sini akan kita muncul IP route-nya CRR, CCR, lalu dan ada IP network-nya juga yang diminta. Lalu setelah itu kita lakukan percobaan kirim paket sampel dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke simulation. Filternya jangan lupa ICMP. Lalu kita jalankan. Di sini dapat kita lihat bahwa berhasil. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 jalan ke router 1, dari router 1 mencari jalan lalu menemukan ke router 2. Di sini terdapat error. Lalu kita coba lagi. Coba kirimkan lagi paketnya.
Nah, di sini berhasil sampai ke PC 3. Lalu akhirnya berhasil kembali ke PC 1 setelah yang pertama gagal. Lalu PC 1 ke server 1. Jangan ya, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, lalu ke server router 3 maksudnya, lalu ke server 1 dari router 3, lalu kembali ke PC 1 pesannya dan berhasil checklist. Lalu PC 1 ke server 2. Dari PC 1 ke router 1, router 1 mencari jalan ke router 3, lalu terdapat error. Di sini gagal, maka kita bisa mencoba lagi. Mungkin dikarenakan gagal karena paket sampel belum mendapatkan alamat IP yang dituju sehingga gagal. Di sini kita dapat lihat percobaan kedua bahwa berhasil terkirim paket sampelnya dan akhirnya kembali dari PC 1 ke server 2 dan kembali lagi ke PC 1 dan berhasil. Lalu PC 3 ke PC 1. Jalankan PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, lalu ke PC 1, lalu ke router 1 kembali ke router 2 dan akhirnya kembali ke PC 3 dan berhasil. Lalu PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2 lalu dikembalikan dan berhasil. Lalu selanjutnya PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3 dan masih berjalan ke server 1, lalu dikembalikan pesannya ke PC 3. Lalu selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3 berjalan ke router 2, router 2 ke router 3, lalu ke server 2, lalu dikembalikan ke PC 3 yang artinya berhasil. Lalu server 1 ke server 2, server 1, server 2. Kita coba dari server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu dikembalikan dan kembali ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Kita lihat apakah berhasil. Percobaan pertama masih berjalan, kembali dapat masuk ke PC 1 lalu dikembalikan dan akhirnya kembali ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, lalu ke PC 2. PC 2 dikembalikan dan kembali ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 3. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, lalu dikembalikan dari PC 3, lalu ke router 2, lalu ke router 3, dan akhirnya kembali ke server 1. Artinya berhasil. Oke, setelah dari percobaan 7 kita ke nomor 8. Setelah dari poin 3, simulasi poin 3, kita ke mode real time, lalu kita coba tracing. Kita ke mode real time, lalu kita coba tracing PC 1 ke PC 2. Kita coba tracer 192.168.1.65. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba lagi tracer 192.168.1.253. Kita coba ke PC 3. Lalu ke iterasi ketiga, lalu kita coba selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 tracer sebelumnya kita on kan juga ini. Oke, nanti kita akan jelaskan. Oke, ini PC 3 tracer ke PC 1 168.1.1. Nah, ini 3 iterasi juga. Lalu selanjutnya ke PC 2 tracer 192.168.1.65. Ini 3 iterasi juga. Lanjutnya
dari PC 3 ke server 1. Tracer 33 Nah, 3 iterasi juga saya ke PC 2 server 2. Tracer 43 1. Ini 3 iterasi juga. Oh ya, tadi jangan lupa juga kita coba juga PC 1 ke server 1. Tracer 33 1. Sini 3 iterasi juga, kita coba ke server 2 juga. 43 1. Ya, lupa. Tracer 43 1. Sini 3 iterasi juga. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Tracer 43 1. Oke, 2 iterasi. Selanjutnya ke PC 1. Tracer 192.168 1.1. Oke, 3 iterasi. Selanjutnya ke PC 2. 192.168 1.65. Di sini 3 iterasi juga. Selanjutnya ke PC 3. Tracer 192.168 1.253. Dapat kita lihat juga 3 iterasi. Oke, setelah itu kita coba routing dari jalur 1 sampai 3 dan kita mendisable salah satunya. Kita ini kan. Di sini pada router 1 kita pilih yang serial 3 karena menghubungkan router 1 dan router 3. Kita off-kan. Ini juga serial 2 kita off-kan juga. On-nya kita matikan. Astagfirullah. Oke. Kita coba lagi PC 1 ke PC 2. PC 1 berhasil ke PC 2 dan kembali. Lalu PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3 berhasil ke router 2, dikembalikan ke PC 1 berhasil. Lalu dari PC 1 ke server 1. Mari kita lihat apakah berjalan routernya. Oh, dia sudah mengetahui jika router 1 dan router 3 tidak dapat dihubungi, berjalan ke router 2 dan lalu ke router 3. Lalu ke server 1, lalu kembali ke jalan yang beda. Lalu akhirnya kembali ke PC 1. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke router 1, berjalan ke router 2, berjalan ke router 3, lalu kirim ke server 2, lalu ke router 3, router 2, dan akhirnya kembali ke PC 1 berhasil. Lalu PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1, berjalan ke router 2, router 1, PC 1 dikembalikan dan berhasil. Selanjutnya PC 3 ke PC 2, lalu dikembalikan dari PC 2 dan berhasil terkirim kembali. Selanjutnya kita coba PC 3 ke server 1. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, ke router 1, lalu dikembalikan ke router 2 dan akhirnya kembali ke PC 3. Selanjutnya PC 3 mengirimkan ke server 2, server 2 mengembalikannya dan berhasil kembali ke PC 3. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke server 2 dulu. Server 1 ke server 2 melalui server 3 dikembalikan kembali ke server 1. Lalu server 1 kita coba ke PC 1. Server 1 melalui server 3, router 3 maksud saya, lalu ke router 2, lalu ke router 1, ke PC 1 dan dikembalikan lagi melalui jalan yang tadi, dikarenakan jalur router 1 dan router 3 tidak dapat terhubung. Maka dia mengambil jalan lain. Kita coba server 1 ke PC 2.
lalu dikembalikan ke server 1 berhasil. Terakhir kita coba PC server 1 ke PC 3. Server 1 router 3 mengirim ke router 2 lalu ke PC 3 lalu dikembalikan dan terkirim kembali ke server 1 berhasil. Kita sudah berhasil dari memutus router 1 dan router 3. Oke, sekian percobaan routing dinamis dari saya Satya Nugroho Putra. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.